Dari indeks harga saham gabungan pemirsa setelah ditutup di level 6.400 pada perdagangan Jumat lalu, IHSG pada perdagangan sesi pertama Senin 10 Agustus 2026 kembali bergerak terkoreksi ke level 6.378 atau melemah 0,49%. Meskipun di sesi pertama indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertinggi di 6.462. Nilai transaksi yang dibukukan oleh pelaku pasar mencapai 11,58 triliun rupiah. 287 saham yang menguat belum mampu untuk mempertahankan indeks di zona hijau, sementara 330 saham bergerak terkoreksi dan 346 saham lainnya bergerak stagnan. Adapun secara year to date, indeks harga saham gabungan masih di zona koreksi sebesar 26,24%. Dan jika kita lihat lebih lanjut, saham-saham big cap cenderung melemah dan menekan indeks harga saham gabungan pada perdagangan di sesi pertama Senin 10 Agustus 2026. Dari top gainer sendiri pemirsa kita lihat ada saham seperti DSSA yang naik 2,05% ke Rp995, IATA naik 7,83% ke level Rp124, MDKA naik 3,4% ke Rp3.040, emas juga naik 2,34% ke level Rp7.650. Sementara dari top losers ada TPIA yang turun 3,14% ke 2.160, BRPT turun 2,59% ke 1.880, Aman Mineral turun 1,36% ke 4.340, dan PTRO terkoreksi 2,63% ke Rp4.990. Sementara itu dari sisi sektoral, transportasi dan logistik menguat kencang 4,8%, sementara industri turun 1,09%, konsumsi primer melemah 0,82%, dan kesehatan terkoreksi 0,12%. PT Chandra Asri Pacific Tbk resmi meningkatkan porsi saham beredar di publik dari 10,9% menjadi 25,7%. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas pasar sekaligus memperluas akses investor domestik maupun internasional. PT Chandra Asri Pacific Tbk mengonfirmasi aksi korporasi peningkatan porsi saham beredar di publik atau free float. Perseroan menaikkan porsi free float dari semula 10,9% menjadi 25,7%. Langkah penambahan porsi saham tersebut sengaja dilakukan guna menjaga keseimbangan struktur kepemilikan saham perseroan. Peningkatan ini sekaligus memperkuat daya tarik saham TPIA bagi pemodal asing dan domestik. Direktur Keuangan TPIA, Andre Khor, menjelaskan bahwa porsi free float sebesar 25,7% telah berada jauh di atas batas minimum 15% dari Bursa Efek Indonesia. Porsi ini juga sukses melampaui acuan 20% pengelolaan indeks MSCI serta melewati ambang 25% untuk potensi inklusi penuh. Capaian tersebut memosisikan Chandra Asri pada tingkat yang mendukung kelayakan indeks global yang lebih luas. Hal ini diproyeksikan akan mendorong inflow modal institusi global ke pasar saham domestik. Manajemen memastikan aksi penataan ulang kepemilikan saham ini tidak mengubah struktur pengendalian maupun operasional harian perusahaan. Pemegang saham pengendali SCGC tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas sebesar 57,1%. Secara kolektif, 3 pemegang saham utama yaitu Barito Pacific, SCGC, dan Tel Oil masih menguasai sekitar 74,3% saham perseroan. Fondasi pasar modal yang lebih kuat ini siap menopang eksekusi strategi pertumbuhan jangka panjang di sektor energi, kimia, dan infrastruktur. Berbagai sumber IDX Channel. PT Trisula Tekstil Industries Tbk membukukan penjualan sebesar Rp330 miliar sepanjang semester 1 tahun 2026. Pertumbuhan penjualan sebesar 17% ini mengerek laba bersih perseroan melonjak signifikan menjadi Rp13 miliar. PT Trisula Tekstil Industries Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid pada semester 1 tahun 2026. Emiten berkode BEL ini meraup penjualan sebesar Rp330 miliar. Capaian tersebut tumbuh 17% secara tahunan didorong oleh efektivitas strategi integrasi bisnis hulu ke hilir. Hasil positif ini membuat laba bersih perseroan melonjak signifikan menjadi Rp13 miliar, sementara laba operasional tumbuh 20,3% mencapai Rp22,4 miliar.
Lini bisnis manufaktur masih menjadi tulang punggung utama dengan menyumbang penjualan 188,4 miliar rupiah atau berkontribusi 43%. Segmen distribusi menyusul di posisi kedua dengan perolehan 105,9 miliar rupiah, tumbuh 24%. Sementara itu, segmen seragam mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 323% menjadi 66,4 miliar rupiah akibat melonjaknya pesanan dari sektor korporasi dan instansi. Lonjakan pada dua lini bisnis ini sukses menopang kinerja perseroan di tengah tantangan pada segmen retail. Direktur Utama BEL Karsongno Wongso Jaya menyampaikan bahwa perseroan terus memperkuat efisiensi produksi dan inovasi berkelanjutan. Tahun ini perseroan menyiapkan belanja modal sebesar 21 miliar rupiah dengan 16 miliar rupiah dialokasikan untuk peremajaan mesin manufaktur. Sisa dana belanja modal difokuskan untuk pengembangan riset melalui Trisula Innovation Center. Memasuki paruh kedua tahun 2026, perseroan optimistis dapat mencapai target pertumbuhan penjualan sebesar 8% hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perusahaan tambang batubara yang telah memperoleh perpanjangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi izin usaha pertambangan khusus wajib merealisasikan program hilirisasi. Pemerintah memastikan tidak akan ragu mengambil langkah sesuai ketentuan apabila kewajiban tersebut diabaikan. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Presiden meminta seluruh perusahaan yang telah mengantongi IUPK benar-benar melaksanakan komitmen hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah akan mengawasi pelaksanaannya dan menindak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut sesuai peraturan perundang-undangan serta semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sejumlah perusahaan yang telah beralih status dari PKP 2B menjadi IUPK, antara lain ada Ro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau hingga Kideko Jaya Agung. Tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP 2B menjadi IUPK, yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan, dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan. Implementasi kebijakan penataan produksi dan pembatasan pasokan batu bara mulai tercermin pada kinerja sektor pertambangan. Badan Pusat Statistik mengungkapkan lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi pada triwulan 2 2026, meski ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,2% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi pada triwulan 2 2026, meski ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 5,29% secara tahunan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohedi Mahmud mengungkapkan sektor pertambangan menyusut 1,64% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tekanan terbesar berasal dari pertambangan biji logam yang anjlok 9,42% akibat penurunan produksi biji bauksit, timah, dan nikel. Penurunan tersebut juga diperburuk oleh belum pulihnya operasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Papua Tengah setelah insiden longsor pada September 2025. Pertama, dari sisi lapangan usaha pada triwulan 2 2026, secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Di sisi lain, pertambangan batu bara dan lignit ikut mengalami kontraksi 1,41%. BPS menyebut kondisi tersebut dipengaruhi penataan kuota produksi melalui rencana kerja dan anggaran biaya 2025-2027 yang diterapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan menopang harga batubara di pasar global. Tim Liputan IDX Channel.